Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin lagi mengangkat pertanyaan-pertanyaan saudara kita. Ada ini saya lihat masuk di bawah kolom komentar mengenai lagi sarang walet ya. Jadi okelah saudara-saudara, tolong disimak videonya, ditonton sampai full supaya tidak gagal paham. Ada ilmu yang bisa kita ambil, namun sedikit kita harus syukuri ya saudaraku ya. Jadi sebelum saya lanjut kontenku ini lebih melebar, lebih menjauh, karena kalau saya bikin konten itu saudaraku ya agak panjang-panjang. Karena kalau sikat itu, karena ini mengenai walet, harus betul-betul memahami itu ya. Kalau singkat itu paham-paham setengah. Makanya video saya itu panjang-panjang ya. Ya sekarang itu durasi-durasi panjang sekarang karena supaya lebih memahami lagi mengenai di dunia walet ya. Rahasia sukses sarang walet. Gimana caranya supaya kita itu bisa sukses. Kita bisa sukses menghadapi di dunia walet. Jadi saya lanjut pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini di bawah kolom komentar, karena dia juga mengeluh, kasihan juga dia mengeluh. Terima kasih banyak infonya saudaraku, pertanyaannya. Saya sekarang angkat ini karena ini saya harus angkat karena mengenai tentang sarang sudah hasil. Nah ini itu pertanyaan yang di bawah kolom komentar. Saudara kita itu mengutarakan mengenai keluhannya, yaitu dia punya keluhan masalah walet dan sarang ya. Jadi ini yang sarang, dia punya sarang di dalam ruangan RBW pecah-pecah. Bahasanya di bawah kolom komentar. Ada apa bang sampai saya punya sarang itu pecah-pecah di dalam? Tolong di-clearkan, maksudnya dikasih pemahaman. Ya jadi memang itu parah ya, istilahnya sangat-sangat itu merugikan kalau sarang pecah karena harganya jatuh. Yang jelasnya harga itu jatuh kalau pecah retak. Jadi ini yang kita mau pecahkan ini saudaraku ya. Ini saya mau clearkan ini supaya saudara kita gak bisa memahami bagian dalam. Sebenarnya itu konten itu mengenai itu sudah banyak video. Saya punya banyak video itu sudah terlewati itu yang pembahasan yang mengenai ini sarang ini. Akibat sarang itu sampai dia berlubang, berwarna, retak, pecah, mengecil, semua itu. Tapi tidak apa-apa lah saudaraku, saya angkat lagi ini, mudah-mudahan teman-teman kita bisa memahami secara perdetail. Jadi jangan nonton setengah-setengah saudaraku ya, karena saya punya pembahasan ini lebih jauh, itu lebih seru ya, istilahnya kalau film lebih menjauh itu lebih hebat kalau film ya. Ini pembahasan mengenai walet karena ini hasil yang kita utamakan. Jadi itu walet, itu sarang walet di dalam ruangan RBW kalau sudah jadi sampai dia pecah, berakibat itu dari kurangnya kelembaban ya. Itu saudaraku ya. Jadi kalau sarang itu mau utuh, mau bagus, diusahakan itu kelembabannya kita betul-betul kontrol dengan baik. Karena kalau kelembabannya itu terpenuhi di dalam ruangan RBW, tidak akan pecah sarang. Tidak akan pecah. Terkecuali kalau dimakan semut, dimakan kecoa, itu biasa itu berlubang-lubang itu sarang. Jadi itu kalau ruangan bagian dalam itu bagus kelembabannya itu, sarang itu tidak akan pecah saudaraku, tidak akan pecah. Karena adanya itu bagian di dalam itu, kalau sarang pecah di dalam bangunan RBW itu panas. Jadi itu harus betul-betul diperbaiki itu bagian ventilasi juga. Karena kalau ventilasinya juga kurang itu, ventilasi udaranya masuk di dalam ruangan RBW itu,
Nah, itu biasa itu pengap di dalam, akhirnya menimbulkan juga hawa panas. Nah, jadi kita atur itu, makanya selalu saya utarakan mengenai kelembaban dengan suhu dan suhu. Nah, itu harus seiring ini, jangan dipisahkan itu. Kalau sarang itu mau bagus, mau berkualitas, sarang putih, nah itu sarang putih itu bagian kotoran dan kelembaban itu. Jadi itu sarang berwarna itu ada dua faktor itu sampai sarang itu bisa berwarna. Pertama itu berwarna kalau kelembabannya terlalu dingin sekali melebihi dari ukuran itu kelembaban. Ya. Yang kedua itu kotoran di bawah itu di lantai tidak pernah dibersihkan, itu biasa amoniasinya naik, hawanya itu kotoran naik kena itu sarang, karena ibaratnya kayak menguap, kena itu sarang sampai dia berubah warna. Jadi kalau berubah warna sarang itu yakin aja pasti jatuh harga. Nah, sedangkan kita ini menginginkan itu sarang bagus dan harganya mahal. Ya saudaraku toh. Jadi itu memang fatal itu kalau sarang pecah-pecah. Mending sarang itu agak berwarna daripada pecah retak. Karena kalau dia retak pecah itu dia masuknya di patahan dengan kakian. Jadi ini baku gandeng ini harga saya bahas ini mengenai sarang pecah dengan harga ya. Nah, ini beriring ini. Jadi kalau sarang pecah itu masuk di patahan itu sekarang harganya patahan itu 7 juta sampai 7.500.000 per 1 kilogram bebas kadar saat ini ya. Kalau retak-retak patah-patah itu harganya dia masuk di kakian sekarang harganya itu kalau warna itu 3 juta sampai 3,5, 3.500.000 sampai 3.500.000 per 1 kilogram bebas kadar air. Itu kalau patahan. Kan kakian, maksud saya kakian. Tapi kalau putih itu bisa sampai 4 juta, 4,5, 4.500.000 1 kilo bebas kadar air. Nah, jadi diusahakan saudaraku ya, jangan dibiarkan itu bangunan bagian di dalamnya itu dibiarkan begitu saja. Nah, ini sudah keluhan ini. Sangat-sangat bagus pertanyaan saudara saya ini. Karena mau sharing ya. Mau mengutarakan keluhannya. Ini bagus. Jadi saya pecahkan ini. Jadi setiap pertanyaan saudara itu dimanapun Anda berada bertanya mengenai wali selalu kembali juga sama saya. Karena semua pernah saya alami juga yang kayak begini. Sarang itu retak, pecah, mengecil. Semua saya pernah alami. Jadi pembahasan di video saya, di konten tutorial saya, langsung saya paparkan sama teman-teman. Saya sudah pernah semua alami yang begitu. Jadi saya usahakan gimana caranya di ruangan pribadi saya mengoptimalkan kelembabannya, baru sarangnya bagus. Sarangnya bagus, tidak pecah, tidak retak, tidak mengecil, dan tidak berwarna. Jadi sarang itu kalau tidak retak, tidak pecah, tidak mengecil, tidak berwarna, berarti dia masuk di sarang berkualitas siap ekspor. Ya, itu begitu saudara, mantap itu. Kalau putih sarang baru mahal, baru tidak pecah juga ya. Apalagi kalau cara panennya itu diatur, cara buka sarangnya itu. Itu lebih bagus lagi, tidak diganggu juga selalu ruangan RBW-nya, karena selalu saya utarakan di konten tutorial saya ini, diusahakan itu dioptimalkan bagian dalam, jangan selalu dimasuki, jangan selalu mondar-mandir seperti burung walek. Burung walek itu mondar-mandir masuk, tapi biasanya orangnya mondar-mandir masuk, akhirnya waleknya takut, canggung, ya, sampai dia itu agak dia itu seakan-akan menjauh. Ini bangunan baru, tapi kalau bawa bangunan lama itu biar seminggu-minggu kita masuk tidak jadi masalah.
karena sudah lama lahir di situ di dalam ruangan RBW. Ya, jadi lanjut dari itu tadi saudaraku, itu mengenai sarang yang pecah, bahasanya itu pecah, seperti gelas mungkin ya. Ini retak, ya retak, tapi tidak apa-apa, karena ya itu kalau bahasa mengatakan pecah itu berarti saya sudah paham. Jadi itu saudaraku, tolong ya, itu ditambah lagi kelembabannya di dalam, dioptimalkan lagi, ya, dioptimalkan lagi. Faktor dari mana itu sampai dia sarang pecah itu dari panas. Tidak mungkin itu sarang bisa retak, bisa pecah kalau kelembabannya bagus. Karena kalau lembab, saya kasih contoh ya, ini saya kasih contoh ya. Kalau kita buka sarang di dalam ruangan RBW, istilahnya kita cungkil di sirip ya, sirip papan atau sirip cor, kita ambil itu sarang, sedangkan itu sarang itu kering, ya kering. Jelas kalau kita buka itu biasa itu retak, pecah, memang. Nah, memang itu terjadi itu. Tetapi kalau kita semprot dulu air sedikit, ya ada itu biasa ada saya punya video itu contoh-contoh cara menyemprot sarang kalau kita mau buka supaya dia lembab. Kita semprot, kita diamkan sebentar, pasti dia itu lentur, lembek. Nah, kalau sarang itu kan dia itu di sarang walik itu yang dijadikan sarang walik itu air liur, bukan rumput, bukan kayu, air liur. Jadi kalau dia panas itu kan itu air liur itu kan ibaratkan kayak air, hanya dia itu ibaratkan kayak darah mangga. Nah, kalau dia itu panas, dua kendala itu kalau panas, apakah dia mengecil itu sarang tadi besar tapi dia mengecil karena hawa panas, atau sekaligus dia retak, pecah. Ya, biasa itu jatuh di bawah itu. Kalau terlalu panas itu biasa jatuh di bawah, jatuh sendiri itu sarang. Karena daya kekuatan rekatnya di sirip itu tidak akan bertahan lagi karena dia panas sampai dia jatuh. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu, ini saudara saya ini diusahakan itu bagi yang di bawah, apakah pakai kolang, karena tidak ada pembahasannya di bawah itu saya sudah pakai kolang. Tapi memang kalau tidak salah itu dia sudah isi air. Dilihat lagi dari ukuran RBW-nya. Ya, RBW, rumah burung walet, bagian dalam ruangannya. Berapa jarak itu lantai ke plak? Berapa jarak antara lantai ke plak? Apakah dia mepet jaraknya ini ya, jarak? Apakah 1,5 meter atau 2 meter atau 2,5 meter ya, 2,70 meter, 3 meter. Nah, di situ lagi kita mengukur itu kelembaban bisa mencapai. Kalau air sedikit, lantas bangunan ini tinggi naik, antara lantai ke plak itu tinggi, itu tidak bisa dia capai itu kelembaban karena dia tinggi di atas. Sedangkan walik itu dia tidak bersarang di bawah di lantai, dia di atas jauh. Jadi diusahakan itu kita ciptakan itu kelembaban, karena itu kelembaban itu kan dari air. Nah, itu intinya aja ya saudaraku ya. Jadi dioptimalkan juga dengan suhu udaranya masuk supaya dia hawa, kan itu udara sebenarnya, itu udara itu kan angin udara ya. Kalau dia masuk di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan walik, dia itu berubah dingin itu udara kalau bagus kelembaban. Dia bisa bersatu itu antara udara dengan kelembaban. Karena udara itu membawa itu apa ya? Ada hawa dingin itu. Makanya pernah saya angkat ini. Gimana caranya membentuk itu udara supaya bisa dingin bagian dalam ruangan bangunan. Maksudnya bagian dalam bangunan di ruangan ya. Karena itu kalau di luar itu kemarau, jelas panas itu angin. Panas itu angin. Jadi kalau dia masuk di dalam ruangan RBW, dia itu berubah jadi dingin. Itu hawa udara masuk di dalam. Karena dia di dalam itu kan ada hawa kelembaban. Jadi dia seakan-akan itu tadinya hawa udara masuk dari luar, dia itu agak panas.
apalagi kalau musim panas, musim kemarau ya. Beda kalau musim hujan, udara itu tetap dingin. Sekarang itu dia bawa hawa air itu kalau musim hujan. Ya, makanya biasanya itu kalau udara itu terlalu banyak biasa itu kita kering. Ya, kering. Karena kenapa? Ibaratkan ini kayak di kita itu ditiup kipas. Itu kipas biasa kalau ditiup itu kan kering. Beda kalau air. Coba itu sarang itu kalau dikipas itu pasti kering. Itu kan dari apa ya, kipas angin. Kalau sarang baru sudah dipanen baru kita kipas, kering itu, ditiup itu. Nah, jadi diusahakan itu dioptimalkan, dikasih keseimbangan, istilahnya kita kasih keseimbangan antara kelembaban dengan suhu, ya. Jadi ukuran kolamnya saudara itu ada berapa kira-kira kita optimalkan. Jangan sampai bangunannya luas baru kolamnya kecil, wah tidak bisa mencapai kelembaban itu. Ya, ukuran kolamnya kecil, baru pemasangan satu batu saja itu atau dua susun batu itu kan berapa saja kubi diambil itu. Kalau kecil umpamanya ukuran 1,5 meter atau 2 meter. 1 meter kali 2 meter itu kolamnya tidak bisa mencapai kelembaban memang. Jadi kita harus itu mengatur, jangan juga terlalu seperti sawah di dalam itu ruangan RBW. Karena pernah saya masuk di ruangannya itu, pernah saya masuk di dalam, pas saya buka pintu itu di dalam ruangan RBW kayak sawah. Wah, itu lebih parah lagi itu. Ya, jangan juga terlalu begitu. Itu di dalam ruangan RBW itu kayak sawah, air penuh di dalam. Seakan-akan dia mencontohkan goa. Sarang goa. Itu sarang goa itu dia tinggi naik di atas batu. Jadi dia tidak tembus itu hawa panas masuk. Kalau kandang kita mau kasih seperti sawah, tidak usah saudara yang kayak begitu. Cukup kita bikinkan kolam, sesuaikan dengan bagian dalam itu. Kalau memang panas kita tambah lagi air, ya. Kalau umpamanya kolamnya sudah jadi, usahakan kita tambah lagi baskom ya. Ditambah baskom saudaraku ya. Jadi diusahakan itu jangan baskom kecil karena belum mencapai kelembaban itu. Belum mencapai kelembaban. Kalau baskom kecil usahakan itu diperbanyak kan. Kalau kita sudah taruhkan baskom, umpamanya kolamnya tidak bisa mencapai, tambahkan baskom atau bikin lagi kolam, tergantung dari kekuatan anggaran dana. Kalau umpamanya agak-agak ini ya gimana lah caranya supaya kelembaban itu bisa tercapai sampai sarang itu tidak pecah, tidak retak. Itu intinya. Kalau sarang itu retak, pecah itu, di situ kuncinya, tidak ada lain. Terkecuali itu sarang itu dimakan itu kan lain. Itu biasanya kalau dimakan itu biasa itu berlubang-lubang kalau semut makan. Kalau kecoa itu di bangunan saya itu tidak pernah pecah itu sarang itu karena bagus kelembaban. Tapi pernah dulu itu waktunya belum saya terlalu memahami di dunia wildlife. Itu pernah panas hawanya di dalam itu, pecah memang, retak. Malahan ada itu sarang jatuh ke bawah, dari sirip ke bawah lantai jatuh karena panas hawa, tidak lembab. Jadi saya optimalkan, saya pelajari kenapa bisa gini, kenapa bisa begini. Jadi akhirnya lambat laun saya tahu, saya sudah paham. Itu yang kita lakukan saudara ya. Kalau sarangnya pecah, sampai sarang itu kita buka itu pecah itu retak karena kapan sarang itu pecah itu berarti yakin saja harga itu murah, dia jatuh. Ya, dia tidak masuk kategori mangkok atau sudut yang utuh. Karena bahasanya di situ mengatakan tadi pecah-pecah. Pecah-pecah itu berarti retak-retak. Itu. Ya. Jadi usahakan saudaraku ya dioptimalkan yang bagian dalamnya. Jangan dibiarkan begitu saja itu kita punya bangunan. Ya. Nah, itu bagian dalam juga itu diusahakan dibersihkan ya bagi pemula. Kalau sudah senior itu kampanye juga itu sudah senior tapi masih pecah-pecah sarangnya. Ya, dia tidak terlalu hiraukan dia punya RBW bagian dalam. Istilahnya panen-panen saja mana waktunya panen. Itu banyak kendala juga itu. Karena sudah merasa diri berhasil sampai-sampai dia tidak terlalu rawat bangunannya. Ya, hanya hasil dipetik.
Sedangkan itu bagian bawah itu, aduh, banyak saya lihat itu, banyak sarangnya di dalam, banyak itu. Tapi saya lihat di bawah itu banyak sekali kotorannya, tidak pernah dibersihkan. Oh, mana kecoanya, mana semut. Aduh, diusahakan ya. Karena wali itu sudah terlanjur populasinya bagus. Sisa kita itu gimana caranya ambil waktu berapa lama baru kita panen. Berapa lama waktu kita baru bisa buka sarang lagi. Ya, kalau panen itu berarti sudah jual sarang itu berarti sudah ya, itu sudah berhasil. Kan itu yang keinginan kita kalau kita mau bekerja ya, kalau kita terjun di dunia walet, ya itu cita-cita gimana cara supaya kita bisa petik sarang, bisa panen. Kan kalau sudah panen itu menjual, ibaratkan kita ini panen padi, kalau padi kalau sawah ya. Kalau panen itu ya panggil pembeli, pedagang beras, pedagang apa, pedagang ya begitu sama dengan walet. Kalau sudah panen itu ya siap jadi uang ya. Jadi itu saudaraku, itulah tadi saya sudah paparkan mengenai sarang yang pecah-pecah. Pertanyaannya saudara-saudara saya ini di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan kedepannya bisa sudah paham. Jadi tolong ya saya punya video ini bisa di share ya, di share saudaraku ya, supaya teman-teman yang belum mendengar video saya, melihat video saya bisa paham ya, bisa paham. Jadi itulah bagusnya kalau teman-teman kita itu mau mengikuti konten saya, karena konten saya itu kan tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Itu jam 7.30 tayang bagian Sulawesi ya. Jam 7.30 berarti setengah 8. Nah itu saya punya video tayang. Kecuali ada hambatan, biasa juga jam 8, biasa setengah 9 itu. Tapi rata-rata itu, karena itu jam 7.30 sudah tayang saya punya video, bisa kita tunggu itu. Informasi-informasi mengenai rahasia tentang suksesnya sarang walet. Itu. Insya Allah yang teman-teman kita itu di luar lapangan, itu yang galau, yang menjenuhkan dia punya bangunan, silakan sharing ya. Ada kemarin ini saya lihat ini, saya buka ini ada minta nomor WA. Jadi nomor teleponnya tolong tulis saja di bawah kolom komentar nomor teleponnya, nanti saya telepon, nanti saya hubungi insya Allah kalau ada luang waktu. Jadi kalau saya hubungi nanti langsung tershare di situ nomor saya ya. Tidak apa-apa. Siapa tahu mau sharing atau mau membangun bangunan walet, tidak apa-apa. Kalau cocok saya tangani ya. Yang gagal kalau bisa saya lihat dulu, karena itu tidak langsung saya iakan dulu. Saya harus lihat dulu gimana kendalanya, apa kendalanya sebenarnya sampai dia itu galau, gagal. Itu ya, karena itu yang faktor kesulitan, faktor sulit yang paling rumit itu adalah kesabaran ya. Itu bersabar susah sekali itu, karena itu bersabar tidak ada ujungnya itu. Aduh. Itu saudaraku ya. Jadi mohon maaf ya saudaraku ya, karena kita ini sharing ya, sharing santai saja. Mudah-mudahan teman-teman saya itu di luar lapangan yang belum sukses, yang selalu ada kendala, mudah-mudahan bisa ada pencerahan ke depannya, bisa ada perkembangan. Dan begitu juga yang sudah senior ya. Ini yang sudah senior ini banyak-banyak ini yang menganggap remeh bangunannya karena sudah berhasil, sisa memetik saja. Itu perlu juga itu kita perhatikan ya, kita perlu juga itu. Jadi kita itu saling sharing, saling memberikan masukan. Mudah-mudahan teman-teman saya di lapangan itu bisa lebih pacu lagi dia punya bangunan. Perhatikan saudara, karena itu kalau berhasil itu uang ya. Kalau berhasil itu capek sendiri nanti panen ya, itu yang kita inginkan ya. Jangan capek menunggu ya, capek menunggu sampai kapan panen. Ibaratkan itu mata sudah merah, rambut sudah putih, tidak ada harapan. Sedangkan kebalikannya kita mau ini harus ada harapan. Itu ya, itu yang kita mau ya. Jadi okelah saudaraku, panjang lebar ini saya sudah lihat waktu ini sudah hampir 25 menit ya, berbicara cukup ini, karena nanti ada luang waktu kalau panjang umur insya Allah kita saling itu mendoakan ya saudaraku ya. Ya kita saling menghargai satu sama lainnya. Jadi jangan lupa saudaraku ya, bekerja ya, berusaha telaten, perhatikan bangunannya.
Kan yang berhasil itu saudara sendiri yang ini. Nah, kalau saudaraku berhasil, alhamdulillah, saya juga merasa bersyukur. Ya, oke. Jadi itulah tadi pembahasan yang saya sudah paparkan lebih meluas. Jadi yang bagusnya ya saudaraku ya tolong diambil, yang jeleknya tolong silakan buang, tapi perlu disaring dulu. Jangan sampai jelek itu dianggap jelek padahal itu yang bagus. Ya. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip kurang, karena saya itu manusia biasa saudaraku ya. Yang sempurna itu hanya Allah. Kita itu hanya selalu bekerja, berdoa ya, berusaha dan belajar bersyukur ya, tawakal. Oke. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.